Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Untuk mengurangi bau atau aroma kurang sedap pada proses pengomposan kohe sapi, kotoran hewan sapi, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, bau tidak sedap yang timbul pada kotoran sapi itu ketika kotoran sapi masih baru, karena dia ada gasnya amoniak atau metana, itu pokoknya ada gasnya ya, kandungan gasnya itu otomatis bau di saat awal itu. Kemudian yang kedua, penyebab bau adalah kondisi anaerob tanpa udara ya, kondisi jenuh air, kondisi tumpukan itu tidak berongga, tidak ada udara. Nah, itu biasanya akan terjadi proses fermentasi anaerob yang cenderung menimbulkan bau kurang sedap. Itu yang perlu kita ketahui itu. Nah, untuk yang pertama, kohe sapi yang baru otomatis membawa gas, itu bau. Cara mengatasinya ya kita ambil kohe sapi yang sudah berumur, jangan yang masih baru. Kemudian yang kedua, kondisi anaerob. Nah, ini kita lanjutkan pada proses pengomposan, yaitu dengan cara menambahkan bahan kering sumber karbon, diantaranya adalah sekam, kemudian sampah daun kering, kemudian bisa gergajian kayu, kemudian bisa serutan kayu, kemudian bisa juga kokopit. Pokoknya bahan-bahan yang kering, karena biasanya kohe sapi itu kan cenderung basah. Nah, ketika penambahan itu seimbang ya, maka kondisinya akan gembur alias akan berongga di dalamnya, sehingga ada udara dan akan terjadi proses pengomposan aerob sehingga minim bau kurang sedap. Kemudian selanjutnya ditutup. Otomatis ketika ditutup kan baunya nggak kemana-mana. Itu sih nggak solusi sih, cuma nahan itu ya. Yang jelas ketika penutupan dilakukan, maka air hujan tidak langsung masuk. Air hujan tidak menggenang di dalam tumpukan, sehingga kemungkinan terjadinya anaerob atau jenuh air, tidak ada udara di dalamnya, itu diminimalisir seperti itu. Tuh. Kemudian kalau memang ada ruangan yang beratap, maka tidak ditutup, tidak apa-apa. Seperti ini misalnya. Ini kita ada di ruangan, kebetulan kandang entok, satu ngeram, satu telur banyak. Nah, ini ada atap. Ini hasil pengadukan yang dari luar sana, sudah masuk ke sini. Ini sudah tidak bau karena dia beratap, tidak kena air hujan. Kemudian ini juga, nah ini juga yang sudah pindahkan ke yang sudah beratap. Di sini juga ada telur. Nah, itu seperti itu, ada beberapa hal ya yang perlu diingat. Kemudian yang paling mudah dilakukan adalah penambahan bahan-bahan kering, kalau bisa sebanding, supaya tidak jenuh air, maksudnya supaya bahannya itu berongga di dalam, sehingga udara bisa masuk leluasa. Nanti itu meminimalisir bau. Jadi penambahan bahannya yang paling penting adalah seimbang. Ya, kita manfaatkan yang ada saja. Misalnya ada sekam, ya sekam, serutan kayu atau gergajian kayu, ya itu bisa dipakai, atau daun-daun kering juga bisa dipakai. Kemudian yang kedua, ngambil kohenya yang sudah lama. Nah, ini yang kita berikan tambahan sekam saja. Ini sekamnya banyak sekali kan, bisa terlihat di dalam itu sekam semua. Nah, ini baru pindah ini. Nah, ini seperti ini.
Ini sebenarnya masih proses awal, ini warna kohenya masih ada ini. Ya, seperti itu. Jadi penambahan sekamnya banyak. Ngaduknya tuh sambil melakukan pemindahan itu kita aduk. Nanti dia akan bercampur dengan sendirinya. Ya. Itu seperti itu. Jadi intinya jangan terlalu basah jenuh air, karena itu akan terjadi proses itu lagi anaerob. Lari. Oke, berulang-ulang ya, berulang-ulang terus, maaf nggak terkonsep sih ya. Oke. Jadi intinya gitu ya, supaya proses pengomposan kohe sapi kita tidak bau. Yang paling mudah yang pertama adalah ambil kohe sapi yang sudah lama, itu yang pertama. Yang kedua, penambahan bahan kering yang sebanding dengan banyaknya kohe sapi. Misalnya kohe sapi 1 ember, ya bahan kering 1 ember. Itu mudahnya seperti itu. Kalau terpaksa tidak ada kohe lama, maka bisa pakai kohe baru dengan catatan agak dijemur saja dulu, kira-kira seharian ya. Jadi dihamparkan dulu seharian, nggak apa-apa, sambil ditambahkan bahan kering tadi. Nah, sambil diaduk itu jangan ditutup dulu. Ketika ada sinar matahari, tapi jangan hujan. Kalau hujan nanti tambah bau. Nanti kalau sudah sehari kena sinar matahari, sudah dicampur dengan bahan-bahan kering tadi, itu kohe baru ya. Baru kemudian dikumpulkan, diaduk, ditutup. Itu untuk membuang gasnya. Jadi karena kohe baru, buang gasnya dulu. Kemudian untuk agak sedikit membuang cairannya. Biasanya kohe baru kan jenuh air ya, banyak cairannya, seperti itu. Mudah sekali. Nah, kemudian selanjutnya setelah diaduk, ditutup, dicampur, kemudian diaduk rutin, paling tidak 2 minggu sekali. Kalau mau ya seminggu sekali, paling tidak 2 minggu sekali. Kenapa dilakukan pengadukan? Biasanya proses pengomposan, tumpukan material itu kalau sudah lebih dari seminggu itu dia akan memadat lagi, karena terjadi proses di dalam, dia akan memadat. Nah, bisa terjadi kekeringan, bisa terjadi terlalu basah. Untuk itu kita cek dengan cara mengaduk. Jika kekeringan tambah air, jika terlalu basah diaduk, akhirnya nanti akan mengurangi basahnya. Itu seperti itu. Ya udah, intinya itu aja sih. Yang pertama, ambil kohe yang sudah lama. Yang kedua, tambahkan bahan-bahan kering sebanding dengan jumlah kohe, sehingga ketika diaduk nanti akan terjadi rongga di dalam, terjadi proses pengomposan aerob yang ada udara di dalam, sehingga meminimalisir munculnya bau kurang sedap. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin di sini sudah, ini kan kemarin tumpukan di sini ya, sudah dipindah ke sana dan ke sana. Oke, ini ditinggal beberapa untuk meratakan saja, sehingga ketika hujan tidak begitu cebrik. Ini kalau masalah yang sini habis hasilnya. Hasilnya tinggal yang itu.